Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini Bapak ingin memberikan pengajaran tentang kerajaan Islam di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasé dan Kerajaan Demak. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran Bapak berikut. Anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan Islam pertama di Jawa dan pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasé dan Kerajaan Demak. Pertama, Kerajaan atau Kasultanan Samudra Pasé. Kasultanan Samudra Pasé berdiri antara tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi di sebelah utara Perlak, tepatnya di daerah Lok Sumewe, sekarang adalah pantai timur Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Para sultan yang pernah memerintah Samudra Pasé antara lain Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Adapun masa kejayaan Samudra Pasé pernah dipimpin pada saat itu adalah Sultan Malik At-Tahir. Adapun sumber sejarah Samudra Pasé bisa kita peroleh dari beberapa sumber, antara lain sejarah Kasultanan Samudra Pasé ditemukan di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Ini didapat dari catatan Marco Polo. Siapa sih Marco Polo itu? Marco Polo adalah pedagang dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo menyebutkan bahwa masyarakat Perlak secara umum atau mayoritas beragama Islam. Dan bukti yang kedua adalah didapat dari catatan Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko. Ibnu Battuta juga pernah singgah di Samudra Pasé pada tahun 1297 Masehi atau 675 Hijriah. Kerajaan atau Kasultanan Samudra Pasé ini disebut sebagai Kasultanan Islam pertama yang ada di Nusantara. Kegiatan ekonomi Kasultanan Samudra Pasé, karena kerajaan atau Kasultanan Samudra Pasé itu berdekatan dengan Selat Malaka, maka dalam kegiatan ekonominya kerajaan atau Kasultanan Samudra Pasé tergantung pada perdagangan perlayaran. Karena perdagangannya di sekitar Selat Malaka, maka Kasultanan Samudra Pasé terkenal juga sebagai kerajaan maritim. Kenapa dikatakan kerajaan maritim? Yaitu tadi karena memang kegiatan ekonomi kerajaan Kasultanan Samudra Pasé itu tergantung dari kegiatan perdagangan yang ada di sekitar Selat Malaka. Kemudian mengapa atau penyebab Kasultanan Samudra Pasé itu mengalami kemunduran? Penyebab kemunduran dari Samudra Pasé ini disebabkan karena pada tahun 1521 Masehi Kerajaan Samudra Pasé jatuh ke tangan Portugis, dan tahun 1524 Masehi Kerajaan Samudra Pasé dikuasai oleh Sultan Ali Muhayyad Shah yang berasal dari Kasultanan Aceh Darussalam. Maka sejak saat itu Samudra Pasé
tunduk di bawah Kesultanan Aceh Darussalam. Artinya Kerajaan Samudra Pasir di bawah naungan dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kebudayaan yang ada atau kebudayaan asli masyarakat Samudra Pasir untuk dilihat dari sejarahnya tidak banyak ditemukan, karena kebanyakan jirat atau batu nisan dari batu nisan misalnya Putri Raja Pasir itu jiratnya itu ditangkan dari Gujarat. Jadi jirat itu atau batu nisan itu adalah asli dari Gujarat. Hanya menjelaskan saja bahwa di sini ada Putri Raja Samudra Pasir yang menjadi bukti sejarah dari Kerajaan Samudra Pasir. Kemudian yang selanjutnya adalah kita ke Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kesultanan Demak ini didirikan pada abad ke-15 Masehi. Siapa pendirinya? Pendirinya ada Raden Patah dari keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Kehidupan ekonomi dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak di dalam kegiatan ekonominya bersumber pada kegiatan pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kegiatan perdagangan dan pelayaran di Kerajaan Demak ini sangat berkembang pesat karena pada saat itu Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal ini menyebabkan pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Pelabuhan Jepara, Tuban, Sedayu, Gresik sebagai jalur penghubung hasil rempah-rempah yang digunakan oleh Portugis. Adapun kehidupan sosial Kesultanan Demak di sini merupakan pusat penyebaran agama Islam, karena di daerah Kerajaan Kesultanan Demak ini banyak sekali peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Kesultanan Demak mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Hal ini dibuktikan kekuasaan Kesultanan Demak di bawah naungan Sultan Trenggono itu meliputi sebagian dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jayakarta, dan sebagian wilayah Jawa Timur. Kesultanan Demak mengalami kemunduran karena disebabkan internal perebutan kekuasaan atau perebutan tahta kerajaan setelah Sultan Trenggono wafat. Ini yang menyebabkan Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Demikian penjelasan Bapak dari Kerajaan Islam Samudra Pasir dan Kesultanan Demak. Terima kasih. Selamat pagi.